Oke, baik. Ini masuk ke tugas soal ketiga ya. Di mana itu sebuah perusahaan manufaktur memiliki 800 perangkat aktif. Jaringan dibagi menjadi beberapa VLAN berdasarkan fungsi organisasi. Nah, intervilan routing itu menggunakan satu router pusat, terus router terhubung ke switch melalui satu trunk link atau router on a stick. Nah, saat jam sibuk, CPU router tinggi, performa transfer data antar VLAN atau produksi IT menurun drastis. Nah, untuk analisis akar permasalahannya itu yang pertama dari perspektif desain VLAN, jumlah host sangat besar, kurang lebih 800 device. Terus jika hanya menggunakan satu router untuk routing semua VLAN, semua traffic antar VLAN harus melewati satu trunk link, satu CPU router. Artinya terjadi bottleneck atau kemacetan traffic, produksi dan IT yang besar membebani router. Nah, untuk broadcastnya tersendiri, broadcast domain masih besar. Nah, jika VLAN terlalu besar, misalnya satu VLAN berisi 200 ke atas 200 lebih host. Nah, broadcastnya itu trafiknya meningkat. Nah, RFP-nya request tinggi, terus membebani CPU router saat interVLAN. Dan tidak ada segmentasi hierarki yang dimana desain kemungkinan masih flat atau tidak core distribution access layer. Nah, padahal untuk 800 device seharusnya itu ada access layer atau switch access, terus distribution layer, terus ada core layer yang dimana layer 3 switch. Nah, dari perspektif arsitektur interVLAN routing itu mereka menggunakan router on a stick. Nah, karakteristiknya itu ada satu physical interface dibagi menjadi beberapa sub interface yang dimana semua VLAN lewat satu kabel trunk. Masalah utamanya itu ada di single trunk link dimana bottleneck. Semua traffic antar VLAN itu lewat satu jalur. Contoh, produksi kirim data ke server IT, terus HR akses database, terus CCTV kirim streaming. Nah, semua itu melewati satu interface. Nah, jika interface hanya fast internet 10 Mbps, pasti overload. Nah, bahkan gigabit pun bisa penuh saat peak time. Jadi, routing dilakukan oleh CPU atau software base. Router biasa melakukan routing via CPU yang berbeda dengan layer 3 switch atau hardware ASIC based routing. Akibatnya itu CPU usai tinggi, terus delay meningkat, paket drop terjadi. Jadi kita single point of failure karena hanya satu router, satu trunk. Jika router mati, seluruh komunikasi antar VLAN mati, tidak ada redundansi. Nah, dampaknya juga itu dampak untuk pemusatan routing di satu perangkat itu yang pertama terhadap performa. Misal masalahnya satu trunk, dampaknya itu bottleneck bandwidth. Terus masalahnya CPU tinggi, dampaknya itu latency meningkat. Terus misalnya traffic besar, dampaknya itu paket loss. Terus broadcastnya tinggi, dampaknya itu overheat bertambah. Hasilnya itu transfer produksi IT melambat signifikan. Yang kedua, terhadap fault tolerance karena terpusat. Nah, itu tidak ada backup router, tidak ada link redundancy, terus tidak ada load
balancing. Nah, jika router hang, interface down, kabel terang rusak, maka semua interVLAN lumpuh total. Jadi kesimpulan analisis masalah itu, akar utama permasalahannya yang pertama menggunakan router on a stick untuk skala 800 ke atas device. Terus kedua, semua interVLAN routing dipusatkan pada satu perangkat. Yang ketiga, single trunk link menyebabkan bottleneck. Yang keempat, tidak ada desain hierarchical network. Terus yang kelima, itu tidak ada redundancy atau single point of failure. Nah, solusi idealnya tuh sebagian untuk skala 800 ke atas device seharusnya itu menggunakan layer 3 switch atau multi layer switch. Umumnya tuh routing dilakukan di hardware ASIC, terus jauh lebih cepat dan tidak membebani CPU seperti router biasanya. Nah, desain hierarchy network model 3 layer, yang pertama itu ada core layer, distribution layer, yang ketiga ada access layer. Nah, terus ada redundancy. Redundancy itu juga ada 2 core switch, enter channel, terus HSRP atau VRRP, dan terakhir itu ada dual trunk. Oke, kita langsung masuk ke topologinya ya. Nah, kita akan buat satu router ya. Kita sudah ambil switch ya, switch, terus ke router switch, terus PC ya. Untuk PC ambil 8. Nah, sudah, kita tata terlebih dahulu. Kita sambungkan router dan switch. The switch bagus di sini.
kita kasih perbedaan di warna biar tahu sedikit perbedaannya. Terus kita ini sudah rapi, lanjut ke penamaannya. Nah, itu di sini ada produksi, terus ini ada IT, bagian IT, sudah ada HR, dan terakhir ada financing. Terapin dulu guys. Gambarnya seperti ini ya guys. Nah, kita ini sudah selesai ya. Nah, untuk divisi produksi ini filenya tuh 10, ternaknya tuh 192.168.10 slide 24. Nah, untuk divisi IT itu VLAN 20, tuh networknya tuh 192.168.20.52 slide 24. Terus yang divisi HR itu VLAN 30, 192.168.30.52 slide 24. Yang finance itu VLAN 40, network 192.168.40.52 slide 24. Nah, untuk gateway tiap VLAN-nya ini semua 92, 98, 92. Nah, kita coba konfigurasi di switch layer 2. Kita chat switchnya, terus kita masuk ke CLI, enter, enable, convert T, terus kita membuat VLAN 10 ini produksi, lanjut VLAN 20, name IP, itu name HF 40, name C, accept,
Nah, kita lanjut ke SCN port ke VLAN ya. Nah, interface kan sudah config ya. Kita lanjut ke interface. Upper 3 sampai 4 sulit. Untuk boleh terang di router itu pakai perlu. Kita ulang untuk interface-nya ya guys, sama sih. Kita masuk ke router, setting, kita aktifkan interface.
interface. Hmm. Hmm. Nah, kita sudah men-setting TR. Lanjut men-setting IPv6 ya. Terus IP konfigurasi bisa semuanya.
Oke, kita sudah mengisi atau menyeting IP PC ya yang ada di divisi. Nah, kita coba uji intervalnya dari PC function. Sukses, kita coba bisa. Sukses, ini dari zoom. Ini kan sukses ya, kita coba ping aja. Coba ping ke dari HR ke fungsi ya, tempat replay. Baik, pada desain ini tuh sobat traffic antar VLAN harus melewati satu interface router. Jika jumlah perangkat lebih dari 800 dan terjadi transfer data besar, maka interface terang dan CPU router akan menjadi bottleneck. Nah, kita coba ke simulasi desain baru yang menggunakan layar 3 switch. Coba kita ke router. Nah, baik, kesimpulannya desain jaringan harus disesuaikan dengan skala perusahaan. Untuk jaringan kecil, router on plastik itu masih bisa digunakan, namun untuk jaringan besar dengan ratusan rekat atau penggunaan layar 3 switch jauh lebih optimal dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.